Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, saya ingin mengajakmu untuk melihat hal-hal yang real di dalam kehidupan ini. Tentu ini berkaitan dengan apa yang kita lihat, berkaitan dengan apa yang kita alami, dan berkaitan dengan apa yang selalu kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saya mau mengatakan demikian, bahwa jalan yang kita lewati itu sangat sulit. Itulah sebabnya ada sebuah lagu demikian. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Betul? Memang jalan yang kita lewati itu begitu sulit. Tetapi saya dan para sahabat yakin semakin sulit jalan yang kita lewati, maka kita akan menjadi semakin kuat. Betul? Betul. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah godaan itu ada di mana-mana. Buktinya, kita bisa melihat dari kehidupan kita sendiri. Hari ini kita berjanji, tapi kemudian apa yang terjadi? Kita lupa dengan yang namanya janji kita. Jadi yang namanya godaan itu ada di mana-mana. Lalu yang ketiga yang bisa kita lihat adalah hidup kita itu sangat pendek. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan umur manusia itu 70 tahun, 80 tahun jika kuat. Jadi kalau dihitung-hitung, umur manusia itu benar-benar pendek. Dan kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah sebabnya yang kita lakukan adalah karena hidup kita ini begitu pendek, maka kita harus menjalani hidup ini dengan penuh makna. Kita menjalani hidup ini supaya menjadi semakin bernilai. Lalu yang keempat yang mau saya katakan adalah hidup kekal itu real. Hidup kekal itu nyata. Keabadian itu nyata. Itulah sebabnya yang kita lakukan sekarang adalah terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau para sahabat mau melihat secara detail bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik, silahkan dibaca Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 40. Silahkan dicatat Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Saya yakin ketika para sahabat membaca pesan dari Injil itu, para sahabat akan tergugah hatinya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu menjadi dalam tanda kutip sangu kita untuk mencapai yang namanya keabadian. Lalu poin yang terakhir, poin yang kelima yang mau saya katakan adalah
tidak ada manusia yang sempurna. Dan kalau saya mengatakan demikian, jangan tersinggung. Kita semua adalah seorang pendosa. Kita mempunyai banyak kesalahan dan kita sering jatuh di dalam kesalahan itu. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada pribadi yang sempurna. Bahkan untuk menjadi kudus pun harus ada proses yang harus dilewati, harus diuji, harus dibuktikan, harus ada mukjizat dan lain sebagainya. Tapi pesan saya adalah tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Hanya Tuhan yang hidupnya itu sempurna. Itulah sebabnya setiap hari kita harus menjadi pribadi yang rendah hati dan kita siap disertai, kita siap untuk didampingi, kita siap untuk diarahkan, kita siap untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadikan kita berusaha dari hari ke hari supaya mau bertobat dan menjadi orang yang benar. Sekurang-kurangnya kalau hidup kita itu benar, kita punya harapan untuk menjadi orang yang baik. Kita mempunyai harapan untuk menjadi orang yang kudus. Itulah para sahabatku, saya sudah mengajakmu untuk melihat hal-hal yang real. Tapi dari semua yang saya katakan itu, kita yakin dan percaya. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita mengikuti pribadi yang luar biasa. Siapa itu? Dia adalah sobatku dan dia adalah sobatmu. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau tahu apa yang hendak kukatakan untukmu? You are the best. Bye-bye.